Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu tentang gas and temperature monitor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Ada saya, Salomoji Abang Ridwan, NRP 0720051. Dan ada saya, Pascal Seta Wicaksono, NRP 072037. Dan akhirnya saya, Nikolas Cang, NRP 072029. Dan berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Latar belakang pembuatan alat ini adalah pembangunan berbagai gedung di perkotaan sekarang ini sudah mulai melaju dengan sangat pesat, terutama di wilayah-wilayah perkotaan, baik itu bangunan milik perusahaan ataupun perorangan. Agar keselamatan orang-orang yang berada dalam bangunan ini lebih terjamin, maka pada bangunan harus disediakan sistem peringatan dini terhadap bahaya yang mampu terjadi. Misalnya adalah ada sebuah bakaran atau gas yang bocor. Peringatan ini mampu membuat kesiapsiagaan seseorang ketika terjadi suatu bahaya, agar seseorang tersebut dapat terhindar dari bahaya itu. Maka dari itu dibuatlah proyek ini, di mana akan dibuat sebuah rangkaian yang mampu mengirim mengenai intensitas gas dan suhu ke SQL, di mana data-data ini akan mengirim informasi. Data-data ini akan dikirimkan melalui Telegram untuk memberikan peringatan dini terhadap orang yang memiliki aplikasinya. Hal ini dilakukan agar dapat memonitor intensitas gas dan suhu dalam suatu ruangan yang tertutup. Next. Adapun identifikasi masalah, yang pertama bagaimana cara membangun rangkaian yang mendeteksi apakah ada gas yang bocor atau suhu terlalu tinggi. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan rangkaian tersebut ke dalam SQL. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mampu memonitor ruangan demi mendeteksi apakah ada suatu anomali dalam suatu ruangan. Adapun komponen dan supply dalam pembuatan alat ini ada Arduino Uno, yang kedua ada breadboard generic, yang ketiga ada MQ2 smoke detection sensor, yang keempat ada male female jumper wires, yang kelima ada 5 mm LED merah, yang keenam ada 5 mm LED hijau, dan yang ketujuh ada resistor 220 ohm. Adapun penjelasan dari proyek ini, penjelasan singkatnya, alat ini akan mengirim informasi intensitas gas dan suhu ke SQL yang kemudian ditampilkan ke Telegram si pengguna. Adapun penjelasan sensor yang kami gunakan, gambar ini menunjukkan bagaimana sensor gas bekerja, yakni ketika timah dioksida dipanaskan di udara pada suhu tinggi, oksigen terserap di permukaan. Pada udara bersih, elektron donor dalam timah dioksida tertarik ke arah oksigen yang terserap pada permukaan bahan penginderaan, di mana hal ini mencegah adanya aliran arus listrik. Dengan adanya gas produksi berupa asap, densitas permukaan oksigen yang terserap berkurang saat bereaksi dengan gas produksi. Elektron kemudian dilepaskan ke timah dioksida sehingga memungkinkan arus mengalir bebas melalui sensor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MQ2 Smoke Center yang merupakan kunci kinerja dari proyek ini. MQ2 adalah salah satu sensor gas yang umum digunakan dalam seri sensor MQ. MQ2 sensor sendiri adalah sensor gas jenis metal oxide semiconductor atau disingkat sebagai MOS, di mana ia juga dikenal sebagai chemi-resistors karena deteksi sensor didasarkan pada perubahan resistansi dari bahan penginderaannya ketika gas bersentuhan dengan bahan, di mana dengan menggunakan jaringan pembagi tegangan sederhana, konsentrasi gas dapat dideteksi. Spesifikasi dari sensor gas MQ2 ini pun adalah berikut, di mana sensor ini bekerja pada 5 volt DC, load resistance 20 kilo ohm, heat resistance 33 ohm tambah kurang 5%, heating consumption kurang dari 800 mW, sensing resistance 10 kilo ohm hingga 60 kilo ohm, skop konsentrasi 200 hingga 10.000 ppm, dan waktu preheat lebih dari 24 jam. Selanjutnya akan dibahas mengenai struktur internal dari sensor ini, di mana sensor ini tertutup dalam dua lapisan mesh stainless steel halus yang disebut anti-explosion network. Ini memastikan bahwa elemen pemanas di dalam sensor tidak akan menyebabkan ledakan ketika digunakan untuk merasakan gas yang mudah terbakar. Selain itu, ini juga memberikan perlindungan untuk sensor dan menyaring partikel tersuspensi, sehingga hanya elemen gas yang bisa masuk ke dalam ruangan. Mesh terikat ke seluruh tubuh melalui cincin penjepit berlapis tembaga. Beginilah tampilan sensor saat mesh luar dilepas. Strukturnya berbentuk bintang, di mana ia dibentuk oleh elemen penginderaan dan 6 kaki penghubung yang melampaui dasar backlight. Dari 6 kaki, 2 kaki bertanggung jawab untuk memanaskan elemen penginderaan dan dihubungkan melalui kumparan nikel kromium. 4 kaki lainnya bertanggung jawab atas sinyal keluaran yang dihubungkan menggunakan kabel platinum. Kabel ini terhubung ke badan elemen penginderaan dan menyampaikan perubahan kecil pada arus yang melewati elemen penginderaan. Elemen sensor berbentuk tabung terbuat dari keramik yang berbahan dasar aluminium oxide.
dan memiliki lapisan tin dioxide. Tin dioxide adalah bahan terpenting di mana ia yang sensitif terhadap gas yang mudah terbakar. Namun substrat keramik hanya memiliki efisiensi pemanasan dan memastikan area sensor dipanaskan hingga mencapai suhu kerja secara konstan. Jadi, kumparan nikel kromium dan keramik berbasis aluminium oksida membentuk sistem pemanasan, sedangkan kabel platinum dan lapisan tin dioxide membentuk sistem penginderaan. Karena sensor gas MQ2 ini tidak kompatibel dengan breadboard, gunakan papan breakout kecil. Diketahui pula bahwa berbagai jenis gas tersebut mampu mempengaruhi resistansi sensor ini. Selain itu, ada pula potensiometer internal yang dapat disesuaikan sensitivitas sensornya, tergantung seberapa akurat gas yang ingin terdeteksi. Alasan pentingnya smoke sensor ini dikarenakan oleh sifatnya yang sensitif terhadap berbagai jenis gas, di antara lain LPG, butane, propane, methane, alkohol, hidrogen, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai cara kerja dari alat yang akan dibuat. Di mana cara kerja dari alat ini adalah tegangan yang dikeluarkan dari sensor yang berubah sesuai dengan asap atau gas yang ada di atmosfer. Selain itu, sensor juga mengeluarkan voltase yang sebanding dengan konsentrasi asap atau gas, di mana bentuk outputnya dapat berupa sinyal analog yang dapat dibaca dengan input analog Arduino atau output digital yang dapat dibaca dengan input digital Arduino. Nantinya sinyal analog dari sensor gas MQ2 ini diteruskan ke LM3 E93 High Precision Comparator untuk mendigitalkan sinyal. Berikut digambarkan relasi antara tegangan dan gas yang dapat dilihat melalui gambar berikut, di mana semakin besar konsentrasi gas, maka semakin besar voltase output. Sedangkan semakin kecil konsentrasi gas, maka semakin kecil pula voltase outputnya. Seiring dengan komparator adalah potensiometer kecil yang dapat diputar hingga LED merah pada modul mulai menyala untuk menyesuaikan sensitivitas sensor. Putar segrup searah jarum jam untuk meningkatkan sensitivitas atau berlawanan dengan arus jarum jam untuk mengurangi sensitivitas. Komparator pada modul secara terus-menerus memeriksa apakah pin analog telah mencapai nilai ambang batas yang ditetapkan oleh potensiometer. Ketika melewati ambang batas, pin digital akan menjadi high dan LED sinyal menyala. Pengaturan ini sangat berguna ketika perlu memicu tindakan ketika ambang batas tercapai. Tentunya saya akan menjelaskan soal skematik atau dari rangkaian alat ini sendiri. Tentunya untuk dari skematik dari MQ2 sensor pin sendiri, sensor ini memiliki 4 pin. Yang pertama adalah pin analog, yaitu A0, pin digital J0, ground, dan VCC. Alat ini bekerja sesuai dengan spesifikasinya, yaitu dengan voltase 5 volt. Berikut ini adalah rangkaian skematik sendiri. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah rangkaian alat yang telah kami sambungkan. Kalau Anda melihat secara detail dari alat ini sendiri, terdapat beberapa kabel dengan beberapa warna. Kabel berwarna biru menghubungkan suhu dengan not MCU dengan pin D7. Warna biru menghubungkan suhu dengan ground, dan yang hitam menghubungkan suhu dengan not MCU di pin D7. Kemudian yang warna oranye menghubungkan antara suhu dan VCC. Kemudian untuk MQ itu sendiri, yang warna kuning menghubungkan antara sensor dengan VCC, yang merah menghubungkan dengan ground, dan yang hijau menghubungkan antara pin analog yang ada pada MQ2 dengan pin analog yang ada pada not MCU. Karena kedua alat ini memiliki kinerja yang berbeda, di mana sensor suhu bekerja optimal di voltase 3 dan alat MQ2 bekerja optimal di voltase 5. Di sini terdapat dua sumber daya. Yang pertama, sumber voltase dari not MCU sendiri, yaitu 3 volt yang terhubung dengan suhu, dan sumber daya dari baterai, yaitu 5 volt yang terhubung dengan MQ2. Nah, lebih itu untuk rancangan skematik sendiri. Tentunya untuk kode, di sini kami menggunakan beberapa library untuk menghubungkan antara not MCU dengan fungsi yang kami perlukan. Dan dilihat di sebelah sini, ini adalah header dari program kami sendiri. Kemudian diawali dengan deklarasi dari sensor suhu. Sensor suhu menggunakan sistem dari Dallas temperature header, di mana dia menghasilkan bahan bayar. Di sini kita deklarasi terlebih dahulu bahan bayar, di mana pin yang kita gunakan adalah D7 di not MCU yang secara perlambangan juga dilambangkan dengan angka 13. Seperti dapat dilihat di web, di mana D7 13, D6 itu 12, dan seterusnya. Kemudian adalah temperatur sensor, fungsi dari adalah temperatur untuk menggunakan bahan bayar tadi. Kemudian kita menggunakan mendeklarasikan konfigurasi dari WiFi sendiri. Pertama kita deklarasikan dulu SSID atau nama dari WiFi-nya, itu rumah kita. Kemudian password dari WiFi itu sendiri, yaitu sukses dulu.
Kemudian di sini ada deklarasi untuk WiFi client, deklarasi di sini, dan untuk sertifikat root dari Telegram. Kemudian kita mendefinisikan MQ2 pin A0. A0 ini adalah pin analog dari Node MCU. Didefinisikan sebagai pin MQ2. Kemudian float sensor value, yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan sensor value dari sensor smoke. Kemudian kita definisikan bot token, yaitu bot yang digunakan untuk Telegram nanti. Ketika membuat bot akan diberikan token yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bot tersebut. Kemudian chat ID, yaitu kemana bot itu akan memberikan komen atau chat. Kemudian kita deklarasikan Universitas Telegram bot, kita mendeklarasikan botnya, kemudian kurang lebih itu untuk deklarasi dari variabel-variabel sendiri. Kemudian kita masuk ke setup. Yang pertama kita tentukan serialnya, kita tentukan waktu, konfigurasi dari time, kemudian kita set trust anchor untuk bot. Kita menggunakan API dari Telegram, API dari Telegram. Kemudian kita berikan delay untuk persiapan dari konfigurasi API tadi. Kemudian kita sambungkan antara Node MCU dengan Wi-Fi seperti program kita sini, Wi-Fi hujan, gunakan SSID dan password. Kemudian jika sudah terkonek, lanjut ke bagian berikutnya, tuliskan Wi-Fi connected dan seterusnya. Kemudian kita berikan delay 1000 untuk warming up dari sensor asap, kemudian 5000 untuk warming up dari sensor suhu. Nah, itu bot akan memberikan chat ke user Telegram bahwa bot sudah menyala. Ini menandakan bahwa bot siap untuk mengirimkan pesan semasa ketika suhu atau intensitas dari gas sudah melebihi ambang tertentu. Dan masuk ke dalam loop, kita tentukan dulu deklarasi intensitas sebagai intensitas dari asap, yaitu 0, kemudian Celsius itu suhu 0 sebagai awal. Kemudian sensor akan melakukan request temperatur. Sensor ini dideklarasikan untuk sensor suhu Celsius. Kemudian kita masukkan nilai yang didapat dari sensor ke dalam Celsius. Suhunya kita inputkan ke dalam Celsius. Kemudian yang nilai bacaan analog dari MQ2 kita masukkan ke intensitas yang menandakan intensitas asap. Kemudian data itu akan dikirimkan ke lokal network yang ada di SQL untuk dianalisa secara berkala. Depannya, melalui program yang tuliskan di samping ini, dia dikirimkan melalui HTTP ini klien, ini lokal IP, karena ini hubungan menggunakan lokal area network. Kemudian setelah itu data akan dikirimkan ke SQL. Dan ketika data dikirimkan ke SQL, sewaktu-waktu data melebihi ambang tertentu baik di suhu maupun intensitas dari gas, maka bot akan memberikan chat ke dalam user Telegram, ke dalam chat dari user Telegram. Kurang lebih itu untuk program sendiri. Ini hasilnya jika data masuk dalam SQL bisa dilihat di sebelah kiri. Ini data ketika sudah masuk dalam SQL, temperatur dan intensitas dari asap. Kemudian saya kembali ke depannya. Kemudian ini output dari serial ketika program pertama kali dijalankan. Bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian ini ketika bot memberikan peringatan ke dalam chat dari user Telegram. Jadi ini ketika suhu di ruangan sudah terlalu tinggi, dan ini ketika intensitas gas yang sudah terbakar di ruangan sudah lewat yang membatas. Kalau lebih itu, dan sekarang video singkat dari kami. Kurang lebih itu dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga presentasi dari kami dapat berguna untuk kami sendiri dan orang-orang yang melihat ke depannya. Lebih itu, terima kasih banyak. Udah end record ya?